Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada video kali ini saya akan membaca surat Ibrahim dari ayat 11 hingga ayat 21 beserta hukum tajwidnya yang tertera. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Qala kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Di ayat 11 itu pada awal ayatnya qalat lahum rusuluhum innahnu, innya itu ada double na, nun sukun ketemu dengan na, itu adalah hukum tajwidnya idgham bi gunnah. Lalu basyarum mis itu adalah idgham bi gunnah juga. Lalu ada mislukum wa, mim sukun ketemu dengan wa yaitu izhar syafawi. Terus walakinna itu adalah gunnah. Terus yamunnu itu juga adalah gunnah. Terus ala mayya itu idgham bi gunnah. Mayyasha'u itu ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah, yaitu berarti jadinya mat wajib muttasil. Terus min ibadih itu min itu adalah izhar. Terus di situ ada waqaf al-waqful ula yang tulisannya qola itu lebih baik berhenti. Terus selanjutnya adalah wa makana lana itu ada mat tabi'i bertemu dengan alif, berarti jadinya mat jaiz munfasil. Terus anna itu nun sukun ketemu dengan na, berarti idgham bi gunnah. Terus na tiyakum bi itu berarti ikhfa syafawi. Bisultanin illa itu adalah izhar. Terus ada waqaf lagi di situ, al-waqfu ula lagi yang ada tulisan qola-nya itu berarti lebih baik berhenti. Begitu. Itu ayat 11. Terus ayat yang ke-12. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana walanasbiranna 'ala ma adzaitumuna wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Itu ayat 11. Dia ada lana itu mat tabi'i bertemu dengan alif, berarti dia mat jaiz munfasil. Terus ada waqad itu qalqalah. Terus ada lagi waqaf qola di situ al-waqfu ula, lebih bagus berhenti. Terus lanasbiranna itu gunnah. Alama itu mat tabi'i bertemu dengan alif, berarti mat jaiz munfasil. Terus ada lagi waqaf qola di situ al-waqfu ula seperti tadi, lebih baik berhenti. Terus
di situ di akhir ayat ada waqaf a itu. Kalau kita lihat di Al-Qur'an dia di ujung pembatasnya itu ada huruf ain gitu ya. Berarti itu tandanya akhir ayat, akhirnya ayat gitu. Kalau di sholat biasanya imam-imam dibacanya dari ain ketemu ain gitu. Itu namanya akhir ayat. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. Di ayat 13 itu ada walirusulihim la. Him la itu mim sukun bertemu dengan la, itu adalah izhar syafawi. Terus lanukhrijanna itu ada gunnah. Jannakum min itu ada idgham mimi, mim sukun ketemu dengan ma, itu idgham mimi. Terus ada min ardi, min ar, nah itu ada nun sukun bertemu dengan alif berarti izhar. Terus ardina itu matobi'i bertemu dengan alif berarti dia madja ismun fasil. Terus la ta'udunna itu gunnah. Fi millatina ada waqaf lagi itu al waqfu ula, lebih baik berhenti. Terus fa'auha'i itu adalah madja ismun fasil karena matobi'i bertemu dengan alif. Terus ilaihim rabb itu ada izhar syafawi. Terus lanuhlikanna itu gunnah. Nazolimin itu ada itu ada alif lam syamsiyah di situ. Terus di akhir ayat ada waqfu ula lagi. Jadi di ayat itu lebih bagus berhenti. Itu ayat 13. Selanjutnya ayat ke-14. Lanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Di ayat ke-14 itu kita bisa lihat dari walanuskinanna, nanna itu ada gunnah. Terus ada alif lam, di situ ada al-ardo, alif lam qamariyah. Umul ardo itu kan alif lam qamariyah maksudnya, sorry. Terus mim ba'di. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan ba, terus ada huruf mim kecil di atasnya, itu adalah iklab. Terus ada lagi al-waqfu ula lagi di situ, jadinya diutamakan berhenti. Terus dzalika liman man itu ada nun sukun bertemu dengan kho berarti izhar. Itu ayat ke-14. Selanjutnya adalah ayat 15, 16 dan 17. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anidim min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadidi yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adzabun ghaliz. Oke, di situ di ayat 15 dulu ada jabbarin anid rin'a itu adalah izhar.
Terus ada waqaf, ada lam alif kecil di atas tulisan ayat 15, itu namanya waqfu mamnu'. Dia nggak boleh berhenti. Jadinya ayat ke-15 itu langsung disambung ke ayat 16 awal. Anidim itu kan berarti tanwin, tanwin bertemu dengan ma itu adalah idgham biguna. Anidim miwa itu nun sukun bertemu dengan wa berarti idgham biguna. Mawarai itu mat tabi'i bertemu dengan hamzah berarti dia mat wajib muttasil. Terus jahanna itu ada gunnah di situ. Terus ada lagi mimma berarti itu idgham bi gunnah, nun sukun bertemu dengan ma. Terus mimma itu ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah berarti dia mat wajib muttasil. Terus ma'il so, mimma ilso itu di situ ada ikhfa hakiki. Terus sodidina di ayat 16 itu ada waqaf lam alif kecil lagi di atasnya, berarti itu dia waqaf mamnu', dia bacanya disambung lagi sama ayat ke-17, nggak boleh berhenti. Berarti sodidiyah itu tanwin bertemu dengan ya berarti idgham biguna. Terus ada lagi di ayat ke-17 ada tihil mau, itu ada alif lam qamariyah di situ. Terus mil kulli nun sukun bertemu dengan kaf itu adalah ikhfa hakiki. Maka niwa itu tanwin bertemu dengan wa di situ idgham biguna. Terus ada bimayyi itu ada al-waqfu ula lagi di situ, lebih bagus berhenti. Terus selanjutnya wa miwa itu idgham bigunah lagi. Terus warai itu mat tabi'i bertemu dengan hamzah berarti dia mat wajib muttasil. Terus adzabun gha wa adzabun ghalidz itu tanwin bertemu dengan gha yaitu izhar. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtadat bihir rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Itu ayat ke-18. Kita lihat di situ masalul ladzi itu berarti ada alif lam syamsiyah. Terus ada nih karomadinish itu kan ada nun sukun kecil di bawah, itu dibaca itu adalah nun iwat. Dia dibacanya bukannya madish tad, bukan, tapi jadinya madinish, itu naknya dibaca kasroh, nun iwat. Terus bihirrihu dia ada alif lam syamsiyah di situ. Fi yaumin itu itu adalah izhar. Terus di situ ada al-waqfu ula lagi yang tulisan qola itu dia lebih baik berhenti. Terus mimma la yaqdiruna mimma di situ ada idgham biguna. Terus ala syai di situ ada al-waqfu ula lagi yang kata qola itu lebih bagus berhenti. Terus dzalika huwa itu ada alif lam syamsiyah. Terus wadhalalul ba'id itu ada alif lam qamariyah di ayat 18. Selanjutnya 19-20. Alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq
Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadidin wa ma dzalika 'ala Allah wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Di ayat 19 dia ada alam taro anna, di situ berarti guna. Terus khalaqas samawati itu ada khalaqasa, di situ ada alif lam syamsiyah. Terus wal arba itu ada alif lam qamariyah. Terus bil haqqi di situ qalqalah. Lalu ada tanda lagi al waqfu ula, di situ waqaf ula. Lebih bagus berhenti. Terus ada iyasha. Nah, itu iyanya adalah idgham bi guna. Terus ada bi khalqil ja. Bi khalqil ja itu ada ikhfa. Terus ada lagi di situ namanya waqaf mamnu', dia nggak boleh berhenti, jadi dilanjut ke ayat 20. Jadi diwa itu tanwin bertemu dengan wa berarti idgham bi guna. Oke, segitu itu ayat ke-20. Ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Qalu law hadanallahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajzi'na am sabarna ma lana min mahis. Itu ayat ke-21. Kita lihat tajwidnya. Di situ ada jami'an fa, berarti dia adalah ikhfa. Terus faqalat du, di situ ada alif lam syamsiyah. Faqalat du'afa'u, di situ ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah, berarti dia mat wajib mutasil. Terus ada apa itu? Lilladzina istakbaru. Nah, itu kan ada mat tabi'i bertemu dengan alif, berarti dia adalah mat jaiz munfasil. Inna, di situ inna ada gunnah. Terus kunna, di situ gunnah lagi. Terus ada lakum taba'an fa, itu di situ ikhfa. Terus ada antum, itu ikhfa lagi. Terus ada tumur, itu mim sukun ketemu dengan mim, di situ ada idgham mimi. Terus ada anna, di situ berarti gunnah. Terus min ada nun sukun ketemu ain, di situ berarti izhar. Ada billahi min syai, itu min nun sukun ketemu sya, berarti dia ikhfa. Terus ada lagi di situ al waqfu ula, lebih baik berhenti. Terus qalu law hadanallahu lahadainakum, di situ ada lagi al waqfu ula, lebih bagus berhenti. Terus ada sawaun, di situ mat tabi'i bertemu dengan hamzah, berarti dia mat wajib muttasil. Sawaun alaina. Nah, itu ada mat tabi'i bertemu dengan alif, berarti dia mat jaiz munfasil.
ajzi'na a. Itu mat tabi'i lagi bertemu dengan alif, berarti dia mad jais munfasil. Am sobarna malana mimma. Mimma nun sukun ketemu dengan ma gitu, idgham biguna. Terus lagi yang terakhir ada waqaf a. Di situ ada a kecil di atas di sebelahnya tulisan ayat 21. Seperti tadi itu tanda ruku namanya. Tadi saya lupa menjelaskan, itu ruku berarti dia di akhir ayat. Kalau imam sholat itu biasanya dia baca dari ain ke ain, nah itu tanda akhir ayat. Namanya tanda ruku. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.